Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya Allah, Bapa yang mempunyai langit dan bumi, yang kami puji, kami sembah, kami sapa di dalam nama-Mu Yesus Kristus. Dalam tuntunan Roh Kudus yang berdaulat atas kami mengucapkan syukur tak henti-hentinya, sebab Engkau sungguh baik, teramat baik, Bapa. Kasih setia-Mu selama-lamanya. Terima kasih, Bapa. Engkau penuhi tempat ini dengan amin. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah pimpin Tuhan ibadah kami dari awal sampai dengan pertengahan ini. Bahkan sampai akhir Tuhan Engkau tetap memimpin ibadah kami, Bapak. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan Kau urapi kami semua, Bapak. Biarlah Engkau Tuhan yang memberi pengertian Tuhan di setiap hati kami, Tuhan. Sebab Engkaulah guru, Engkaulah pengajar kami. Bahkan kami Tuhan mau Engkau paksa sehingga kami ada di dalam rancangan-Mu, Bapa. Tuhan, mari Tuhan urapi kami, urapi hamba-Mu juga Tuhan, untuk menyampaikan isi hati-Mu. Pakai bibir mulut hamba-Mu ini Tuhan, karena tanpa Engkau Tuhan, hamba-Mu ini tidak bisa berbuat apa-apa. Hamba hanya bergantung kepada Engkau Tuhan, untuk memampukan, untuk menyampaikan apa yang Engkau mau sampaikan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau sambut firman-Mu. Haleluya. Kita sama-sama mengatakan amin. Salam saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Pada pagi siang hari ini saya juga turut berduka atas kepergian ke rumah Bapa di surga Ibu kekasih kami, yang juga sahabat, teman, seprofesi, sama-sama hamba Tuhan, Ibu Ellen Tasik, istri dari Pak Pendeta Japan yang bekas ketua Sinode ini, ketua BPH. Saya turut berduka cita sedalam-dalamnya, ikut sepenanggungan, merasakan apa yang dirasakan keluarga. Kiranya Tuhan Yesus memberi kekuatan, memberi penghiburan kepada suami, juga ketiga anaknya, bahkan kepada Oma Ellen, Oma Febel dan Opa Nasib. Saudara-saudara, saya teringat terakhir kepada almarhum ini tahun 2018. Terakhir saya berjumpa, yaitu pas pentahbisan saya sebagai pendeta pembantu di Amitagari. Dan juga melalui beliau inilah Tuhan merancang supaya surat yang saya ajukan ini ditandatangani sama pendeta Yuri Tasik sebagai pendeta pembina pada saat itu. Dialah yang mengusulkan supaya saya bisa ditapis menjadi hamba Tuhan. Saya ingat betul tahun 2018, dan saya juga kaget mendapat berita tadi malam di Pak Gembala
sini Pak VJ WA kalau Ibu Ellen sudah pulang ke rumah Bapak di surga. Saya percaya itu semua karena cinta. Cinta Tuhan. Dan kita juga apa yang Tuhan berikan, merasa cinta yang dari Tuhan turun juga apa yang dirasakan oleh keluarga tersebut. Kita akan belajar firman Tuhan, saudara-saudara. Kita juga akan belajar mengenai cinta, mengenai kasih Allah, mengenai cinta Allah kepada kita yang begitu luar biasa. Kita akan buka kitab kita di Kidung Agung. Kidung Agung pasal 1 ayat yang kedua sampai yang ketiga. Saudara-saudara, Kidung Agung ini artinya nyanyian, di atas nyanyian yang indah, yang agung. Jadi kalau bahasa Batak, kalau nggak salah itu gitu, ede. Kalau bahasa Inggris song of song. Jadi nyanyian di atas nyanyian yang agung. Jadi bahasanya pun sulit untuk kita mengerti. Makanya dibilang agung, luar biasa. Inilah Kidung Agung. Jadi kita akan baca di Kidung Agung 1 ayat yang kedua sampai yang ketiga untuk ayat pembuka. Kita mau hidup di dalam rancangan Tuhan, karena itulah khotbah tahunan kita sampai akhir tahun 2001 ini hidup di dalam rancangan Tuhan. Jadi saya kasih judul ini, hidup dalam kasih atau cinta Tuhan. Kasih yang saya kasih artikan, K-nya adalah karya, A-nya adalah Allah, S-nya adalah sungguh, I-nya adalah indah, H-nya adalah hukumnya. Karya Allah sungguh indah, hukumnya. Kita harus mempercayai itu kan, hukum Allah, hukum kasih, saudara, luar biasa. Nggak ada, cuma kita ada hukum kasih. Bahkan cinta juga mempunyai makna yang hampir sama, saudara. C-nya adalah ciptaan, I-nya indah, N-nya nan, T-nya Tuhan anugerahkan. Cinta indah, nan Tuhan anugerahkan. Itulah cinta. Jadi indah, kasih sama dengan cinta indah. Saudara-saudara, tidak ada, saya tidak ada kalau tidak ada kasih, tidak ada cinta. Benar saudara, tidak ada. Makanya surga tidak bakalan ada kalau tanpa kasih. Gak ada semua, bahkan warna juga gak ada, gelap. Karena gak ada cinta, gak ada kasih. Kasih Allah tentunya. Bahkan gak ada yang kita rasa, mau asin, mau manis, mau pahit, gak ada. Itulah. Jadi semua ini kita yang ciptakan Allah adalah oleh karena cinta, oleh karena kasih Allah. Mari kita baca di Kidung Agung. Kita sama-sama saja kali bacanya ya. Kidung Agung
pasal 1 ayat 2 sampai 3, kita mulai dari 3, 2, 1. Kiranya ia mencium aku dengan kecupan, karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Harum bau minyakmu bagaikan minyak yang tercurah namamu. Oleh sebab itu gadis-gadis cinta kepadamu. Saudara-saudara, ini luar biasa. Jadi di Kidung Agung ini diibaratkan itu ciptaan Tuhan itu sungguh luar biasa. Kiranya ia mencium aku dengan kecupan, karena cinta Tuhan melebihi daripada anggur, bahkan harum bau minyak, seperti minyak tercurah namanya. Maka dari itu gadis-gadis cinta. Ini saudara-saudara, saya mau tahu ya, kasih Allah, cinta Allah itu luar biasa, melebihi daripada nikmatnya anggur. Anggur dalam hal ini berbicara tentang cinta yang bukan cinta, artinya cinta terlarang. Dan itu karena kita masuk di dalam dosa, jatuh di dalam dosa. Makanya sebetulnya Tuhan memberi kita cinta yang murni, yang seperti kasih yang murni. Tapi oleh karena kita jatuh di dalam dosa, cintanya jadi berbau, jadi ada cinta terlarang, ada kasih terlarang. Kebalikan daripada kasih Allah. Itu saudara. Jadi selalu mau tahu ya, makanya lebih nikmat daripada cinta yang diberikan dunia. Itu selalu mau tahu. Bahkan bau namanya, harum namanya itu seperti minyak yang tercurah. Bagaimana sih kalau minyak wangi dicurahkan, kan luar biasa harumnya. Ini luar biasa saudara-saudara. Jadi makanya dia bilang gitu, aku selalu mau tahu. Ini kita bahas dulu apa namanya kasih daripada Allah. Dan sekarang dari mengenai gadis-gadis cinta. Sebetulnya gadis-gadis ini siapa? Itu saudara dan saya. Inilah gadis-gadis itu. Saudara dan saya adalah gadis-gadis. Kita teringat akan perumpamaan 10 gadis, 5 yang bijak, 5 yang bodoh. Tapi kita jangan ikuti yang bodoh, kita harus jadi bijak. Kita orang-orang yang dikasih karunia keselamatan. Inilah kita memiliki cinta Tuhan, cinta Kristus, kasih Tuhan, kasih Yesus. Inilah kita. Ini diumpamakan garis-garis cinta. Karena selalu mau tahu. Jadi kenapa? Karena kasih itu atau cinta itu. Ya, kita lihat kasih dulu. Apa sih itu kasih ya? Apa sih itu cinta? Kita lihat di 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Jadi supaya kita mengerti cinta atau kasih yang dari Allah tentunya ya. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Baiklah, ini saya baca aja untuk kita semuanya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpang kesalahan orang lain. 6. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. 7.
Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Inilah cinta, inilah kasih. Ini yang ada di dalam pribadi Yesus Tuhan, Tuhanmu, Tuhanku. Ada di dalam Yesus sempurna. Makanya kita harus hidup seperti Yesus hidup. Itu kalau nggak salah juga visi daripada GBI, ya, visi hidup seperti Yesus hidup. Itu saudara, itu kasih. Dan sekarang itu dibalikkan buat saudara, buat saya. Apakah saudara dan saya sudah ada punya kasih? Itu kembali. Tapi kita harus mengejar itu. Karena kasih selalu mau tahu, ya. Selalu mau tahu. Kasih itu memberi hidup kekal. Selalu mau tahu, makanya ya. Itu bisa kita lihat di Yohanes 3 ayat 16. Kasih cinta Tuhan hidup yang kekal. Ini juga saya bacakan untuk saudara muda. Semuanya udah pada tahu, udah biasa kita dengar, ya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Salomo tahu bahwa cinta Allah memberi hidup yang kekal. Kedua, cinta membaharui hidup. Hidup kita dibaharui oleh karena kasih Allah, bukan karena cinta Allah. Itu tertulis di Defania 3 ayat 17. Ini juga saya baca untuk saudara dan saya. Defania 3 ayat 17. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak karena engkau dengan sorak-sorai. Dia membaharui hidup kita. Kasih Allah. Asal kita mau ada bertobat, dibaharui. Kasih Allah, cinta yang daripada Allah memenuhi hidup kita, saudara. Salomo juga tahu, ya, kalau kasih itu, cinta itu yang dari Allah, tidak berbuat jahat. Itu tertulis dalam Roma 13 ayat 10. Ini juga saya bacakan untuk saudara dan saya. Roma 13 ayat 10. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Ini kasih. Ya, Tuhan Yesus juga ngomong, hukum kasih itu kegenapan dari hukum Taurat, tergantung pada hukum kasih. Kita para nabi juga tergantung pada hukum kasih. Luar biasa, semua kasih. Salomo juga tahu kalau kasih itu, cinta itu sebagai pengikat yang mempersatukan. Makanya kita orang Kristen diikat di dalam perkawinan, dipersatukan dengan cinta, dipersatukan dengan kasih daripada Allah. Itu ada di Kolose 3 ayat 14. Ya, Pak Gembala langsung hafal. Ya,
Ini juga saya bacakan untuk kita semua. Kolose 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi kasih. Tapi tentunya kasih apa? Yang kelima, Salomo tahu kasih menutupi segala pelanggaran. Cinta yang dari Allah loh, ya, bukan cinta yang dunia punya. Kasih menutupi segala pelanggaran. Itu ada di Amsal 10 ayat 12. Saya juga akan bacakan untuk saudara saya. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Itu saudara, kasih. Jadi kasih luar biasa. Ini yang keenam yang saya tulis saja ya. Yang keenam terakhir. Kasih atau cinta yang dari Allah melenyapkan ketakutan, karena kita tidak jauh dari takut. Itu manusia karena jatuh di dalam dosa. Yang begitu jatuh di dalam dosa manusia, yang pertama adalah takut. Dia sembunyi takut, tuh takut karena saya udah telanjang Tuhan, itu takut. Jadi kasih cinta daripada Allah ini melenyapkan ketakutan. Itu ada di 1 Yohanes 4 ayat yang ke-18. Ini juga saya bacakan untuk saudara dan saya. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Itu saudara, Salomo tahu. Makanya Salomo dia bisa menulis, kiranya ia mencium aku dengan kecupan, karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Saudara mungkin, oh kan Salomo jatuh. Salomo jatuh. Saya percaya dia bertobat. Ini Kidung Agung. Dia tulis di masa dia bertobat. Dia memang jatuh oleh karena wanita. Mencintai banyak wanita itu kejatuhan. Tapi saya yakin dia bertobat. Sehingga ada Kidung Agung ini. Sehingga ada juga pengkhotbah untuk menunjukkan bahwa kita harus kembali, karena Salomo mengalami kembali kepada kasih Allah, bersyukur atas ciptaan-ciptaan Allah yang sungguh indah. Ini karena kita jatuh di dalam dosa, makanya ada cinta terlarang. Kita akan baca cinta yang terlarang. Itu kita baca juga di Kidung Agung, ya. Di Kidung Agung, Kidung Agung 6. Kidung Agung 8. Maaf saudara, Kidung Agung 8 ayat 6 sampai 7. Kidung Agung 8 ayat 6 sampai 7. Kidung Agung 8 ayat 6 sampai 7. Ini kalau bisa kita bareng-bareng saja ini bacanya. 3, 2, 1. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Yang ketujuh, air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya, sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun pasti dia dihina. Ini cinta yang ini, ya. Makanya Salomo tahu.
cinta, sini maksudnya cinta yang Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya, tapi karena kita jatuh di dalam dosa, jadi cintanya ini bukan cinta yang dari Allah lagi, karena kita sudah memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Karena setiap manusia Tuhan sudah berikan cinta, karena kita diciptakan menurut gambarnya Allah sendiri. Karena Allah adalah kasih, Allah adalah cinta. Itu saudara. Jadi cinta ini yang kita baca barusan adalah cinta manusia, ya. Makanya Salomo, dia Tuhan meteraikan dengan meterai di hatimu, lekatkan meterai di hatimu, lekatkan, aku meteraikan di lenganmu, karena cinta kuat seperti maut. Benar? Pernah ngalamin nggak jatuh cinta, saudara? Nggak tahu, belum pernah. Saya ngalamin, saudara. Saya ngalamin. Mau mati rasanya, nggak bisa makan, nggak bisa tidur, nggak bisa. Kalau nggak jumpa, malam ditongkrongin, kapan nongol mukanya? Iya. Makanya luar biasa. Kita bisa lihat sendiri bagaimana orang karena cinta membunuh. Di film-film juga banyak, ya kan? Cinta. Ini cinta. Ya, cinta terlarang. Tapi kalau cinta yang asli kan mungkin kayak cinta Pak sabar, tahan menderita, ya kan? Itu cinta yang asli, yang ada di dalam Yesus. Dengan cinta terlarang. Alami, itu cinta seperti mau. Bahkan kegairahannya seperti dunia orang mati. Ya, coba kegairahannya menembus, nggak ada rasa takut kalau kita udah mencintai. Apapun hujan badai petir pun, ayo jalan terus, jangan penting ketemu si doi. Itu saya ngalamin itu. Makanya Salomo di sini dia tahu, kita harus taruh aku Tuhan seperti meterai pada hatimu, kuat seperti meterai pada lenganmu, ya, karena dia tahu dia tidak bisa menahan cinta dunia ini, yang cinta terlarang, kalau bukan cinta daripada Tuhan, kasih daripada Tuhan. Seperti nyala api, panas, cemburu, ya kan? Gimana coba? Padahal dia sih nggak mau sama kita, teman kita aja yang mendukung cinta, ya kan? Cinta bertepuk sebelah tangan lebih bahaya lagi, saudara. Ini yang sering terjadi pembunuhan. Jadi bukan kasih lagi, saudara-saudaraku. Makanya cinta terlarang. Tapi Salomo tahu, ya. Salomo tahu bahwa Allah itu kasih. Makanya lekatkan aku Tuhan seperti meterai di hatimu. Lekatkan aku Tuhan seperti meterai di lenganmu. Itu. Karena Salomo tahu kasih tidak berkesudahan. Ya. Salomo tahu. Nah, kita lihat. Ya. Allah adalah kasih. Ya, Salomo ini tahu. Makanya dia minta lekatkan aku Tuhan seperti meterai di hatimu. Lekatkan aku Tuhan seperti meterai di lenganmu, pada lenganmu, supaya dia bisa mengalahkan cinta terlarang ini. Itu bagi saudara dan saya. Dia tahu Allah adalah kasih. Ya. Itu di 1 Yohanes 4 ayat 8 saya bacakan untuk saudara dan saya. Barang
Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Salomo tahu. Makanya di sini itu terjadi ayat 6-7 kehidupan aku apa. Salomo tahu kalau Allah juga sumber daripada kasih, sumber daripada cinta. Ini juga saya bacakan untuk saudara, 2 Korintus 13 ayat 11. Allah sumber kasih. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakan dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Itu saudara. Jadi Allah sumber. Makanya ada pelangi, ada yang enak-enak ya kan, itu cinta. Jadi cinta kasih itu yang enak sebetulnya, yang tidak menyakitkan. Walaupun tersakiti tapi tidak menyakitkan. Itu saudara, itu kasih Allah. Yesus loh, Tuhan kita menyontohkan pribadi yang harus kita tiru sebagai style hidup kita ya Yesus. Yesus sebagai manusia, dia mampu melakukan kasih itu. Saudara dan saya sama seperti Yesus. Saudara dan saya sudah mendapat kasih karunia. Jadi kadang-kadang kita banyak menyalahkan si setan. Itu setan, itu simbolis. Tapi sebetulnya tidak. Kita lihat dari pertama bagaimana manusia jatuh dalam dosa. Tidak dipaksa manusia itu untuk memakan, untuk melanggar hukum sorga. Ditawarin doang kok. Nah ini juga kerja setan sekarang yang sama. Enak itu. Aduh, ayo selingkuh aja. Selingkuh aja. Makanya ada di kehidupan aku, kusumpahi kamu hai putri-putri Yerusalem, karena kamu menginginkan membangkitkan cinta sebelum diingininya. Cinta apa? Jadi saudara selalu mau tahu, kasih tidak berkesudahan. Selalu mau tahu. Itu di 1 Korintus 13 ayat 8. Saya bacakan juga untuk saudara dan saya. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Cinta Allah tidak pernah habis-habisnya, kekal untuk selama-lamanya, saudara dan saya. Bahkan Salomo juga tahu kalau kasih itu tidak bisa binasa. Ini dibuktikan dengan Yesus bangkit, saudara. Karena Yesus adalah kasih. Yesus adalah cinta. Ini di Efesus 6 ayat 24. Saya bacakan juga untuk saudara dan saya. Efesus 6 ayat 24. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Karena Yesus tidak binasa, bangkit kan? Kecuali Yesus tidak bangkit berarti bohong. Ya, cinta Allah itu pasti binasa. Kalau ini karena Yesus bangkit, Yesus menjadi Allah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang menjadi Tuhan buat saudara dan saya. Itu saudara-saudara. Jadi jangan tahu. Jadi untuk hidup di dalam kasih, ya, artinya untuk hidup di dalam karya Allah, sungguh indah hukumnya, ya kita harus mengasihi Tuhan. Ada timbal balik.
Seperti Amsal 8 ya, Amsal 8 ayat 17. Ini juga saya bacakan untuk saudara dan saya. Amsal 8 ayat 17, aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Itu bukan janji, tapi kita harus buktikan. Tuhan mengasihi orang yang mengasihi Tuhan. Bahkan orang yang mencari Tuhan akan mendapatkan Tuhan. Itu. Apa yang harus kita berbuat? Ya itu, kita ini beribadah. Kita, Yesus, ada 2 hukum yang Yesus katakan. 2 hukum. Hukum kasih itu mengasihi Tuhan, juga mengasihi manusia. Ini kita baca di Lukas 10 ayat yang ke-27 sampai 28. Kita baca bareng-bareng supaya saudara dan saya bisa mau atau mengerti untuk melakukannya. Gampang mudah, tapi ini sulit untuk dilakukan, saudara. Harus ada kemauan, harus ada tekad. Mari kita baca Lukas 10 ayat yang ke-27-28. 3, 2, 1. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. 28. Jawab Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Engkau, saudara dan saya akan hidup kalau kita melakukan hukum kasih. Mengasihi Allah dengan segenap hati, itu kita beribadah, kita memuji, kita menyembah. Kan itu yang Tuhan mau. Mengasihi Dia, berdoa tiap hari. Kita harus mengucapkan syukur kepada Tuhan, membuka hubungan pribadi dengan Tuhan melalui doa. Temui Tuhan, saudara. Ini makanya mengasihi Tuhan baru mengasihi manusia. Itu sama. Dan kita harus mengasihi, saling mengasihi. Saling mengasihi berarti jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengingini, jangan bersaksi dusta. Sama kita manusia. Jadi ini perintah daripada Tuhan supaya kita hidup di dalam rancangannya. Jangan kita hidup di rancangan kasih terlarang. Sehingga saya saudaraku ya, ini juga mungkin banyak terjadi di rumah tangga ya. Kalau masih belum ada pasangan sih ya, itu bukan selingkuh namanya, biarpun 2, 3 pacarnya pun gak jadi masalah ya kan? Tinggal siapa nanti yang kepilih. Tapi di dalam rumah tangga ini banyak. Jadi kalau saya semua saya serahkan sama Tuhan. Rumah tangga saya, istri saya nggak tahu istri saya di luar ngapain, tidak pernah tahu, saudara. Tapi saya selalu berdoa, Tuhan pagari istri saya dengan kawat duri biar ketusuk. Ya, kalau dia melakukan hal-hal cinta terlarang yang bukan dari kasih, Engkau Tuhan, biar dia tertusuk. Itu perlu, saudara.
Supaya jangan istri kita digondol orang atau suami kita juga digondol orang. Jaga jarak, saudaraku. Harus. Ya, ini banyak loh. Hamba Tuhan juga bisa selingkuh. Makanya kayak tadi kan cinta seperti mau, kegairahan seperti dunia orang mati, nyala apinya itu seperti api. Bahkan seperti api Tuhan. Itu saudara. Itu saya buat dikirimkan aja ya, nggak tahu. Tapi itu, ya. Jadi istri juga harus doain suaminya, makanya saling mendoakan, saudara. Ya, saya terus makanya saya nggak terlalu pusing, ya. Jadi kalau nggak pernah saya hilangkan, walaupun dikit-dikit ada rasa cemburu, tapi itu saya hilangkan, jangan sampai jadi cinta, jadi kasih yang terlarang buat saya. Jangan berbuat hal-hal yang di luar daripada kasih Allah. Jangan, makanya ada pembunuhan karena cemburu. Itu susah untuk dipadamkan. Jadi hidup di dalam kasih Allah adalah kita dengan melakukan mengasihi Allah juga mengasihi manusia. Makanya Salomo dia begitu menggebu, ya. Kiranya ia mencium aku dengan kecupan, karena cintamu lebih nikmat daripada aku. Bahkan harum bau minyakmu bagaikan minyak yang tercurah namamu, oleh sebab itu garis-garis cinta kepadamu. Jadi itu tadi kasih sabar itu harum kan, enak kan, wangi. Mau menderita, menutupi segala sesuatu itu. Makanya Salomo dituangkan dalam itu dengan bahasa yang luar biasa. Makanya Song of Song, nyanyian di atas nyanyian, nyanyian yang agung, pujian yang agung. Kidung agung. Biasanya jarang kita hamba-hamba Tuhan mengambil ayat dari Kidung Agung karena memang susah untuk dimengerti. Saya juga 6 hari saya berpuasa untuk meminta kasih karunia Tuhan. Untuk supaya mengerti. Itu saudara. Jadi pada akhirnya kasihlah Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap pikiran, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi, dan kasihilah sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Saudara-saudara, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Mari singat kasih Allahku sungguh telah teruji, terbukti, ya, teruji, nggak bisa terbukti.
Mari kita tunduk kepala. Tuhan yang punya langit dan bumi, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Roh Kudus, kembali kami mengucapkan syukur dan terima kasih Tuhan, bahwa kasih-Mu, cinta-Mu Tuhan tidak tertandingi Tuhan. Cinta-Mu, kasih-Mu kekal selama-lamanya Tuhan. Cinta-Mu Tuhan melebihi daripada nikmat yang dunia berikan Tuhan. Terima kasih Tuhan akan firman Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai untuk menyampaikan apa yang ada di dalam hati-Mu Tuhan. Sekarang Tuhan tinggal Engkau sendiri Bapa yang beracara kepada kami semua, kepada anak-anak-Mu, kepada jemaat-Mu Tuhan di tempat ini, baik dimanapun Tuhan, bahkan kepada hamba-Mu ini juga Tuhan. Engkau beri Tuhan supaya kami mengerti Bapa. Kau ajar kami Tuhan dengan cinta, dengan kasih-Mu Bapa, yang menyelamatkan kami, yang memberi kami hidup yang kekal. Kasih, kasih, semua oleh karena kasih-Mu Tuhan. Surga juga oleh karena kasih-Mu, makanya ada Tuhan. Bahkan segala rasa Tuhan oleh karena kasih-Mu, segala warna oleh kasih-Mu, bahkan burung-burung bernyanyi pun oleh karena kasih-Mu. Bahkan kami semua ada oleh karena kasih-Mu. Tuhan, kami mau hidup Tuhan di dalam kasih-Mu Bapa, mengasihi Engkau Tuhan, juga mengasihi sesama kami Tuhan, sebagaimana yang Engkau perintahkan supaya kami hidup Bapa. Mari Tuhan, tetap urapi kami Bapa, urapi kami semua Bapa, sehingga kami mampu Tuhan untuk ada di dalam kasih-Mu, untuk ada di dalam cinta-Mu Bapa. Karena kasih-Mu juga Tuhan menyenangkan Bapa, kasih-Mu juga Tuhan menyegarkan hidup kami. Bahkan hidup kami dipuaskan dengan cinta-Mu, dengan kasih-Mu Bapa. Terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Bapa. Dan semuanya Tuhan, hamba pohonkan Bapa, doa permohonan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang punya langit dan bumi, yang berkuasa di bumi maupun di surga, berdaulat penuh atas hidup kami, baik tubuh, jiwa, dan roh kami, baik hati, pikiran, ucapan, tindakan, perbuatan, perkataan kami. Tuhan Roh Kudus yang Kau utus, yang tinggal di dalam kami, ialah yang beracara Tuhan setiap langkah kami, setiap napas kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Bahkan hamba juga Tuhan berdoa, mari Tuhan berikan kasih-Mu Bapak, biarlah hamba-Mu menoleh kasih karunia-Mu Bapak. Biarlah jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang mungkin ada di dalam kesakitan Bapak, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memulihkan, Engkau menyembuhkan Tuhan, Engkau mentahirkan Bapak, dalam nama Tuhan Yesus. Karena nama-Mu adalah obat Tuhan. Bahkan jika ada umat-Mu, anak-anak-Mu Tuhan yang berkesusahan Tuhan, yang berduka cita Tuhan, Engkau hibur Tuhan, sehingga kembali Tuhan mereka boleh bersuka cita, oleh karena Engkau kasih-Mu sungguh luar biasa. Engkau memberikan penghiburan yang luar biasa, hidup yang kekal. Terima kasih Bapak. Bahkan jemaat-jemaat-Mu Tuhan, umat-Mu yang lemah, Engkau kuatkan Bapak iman percaya dengan kasih, dengan cinta-Mu. Bahkan yang kekurangan Tuhan Engkau cukupkan, karena Engkau menjamin kami Bapak. Engkau menjamin kami ada di dalam rencana-Mu, Engkau menjamin kami ada di dalam kasih-Mu, di dalam firman-Mu. Bahkan segala kebutuhan kami
Apa yang kami makan, minum, dan pakai, Engkau menjamin. Karena Engkau juga yang menyediakan, Engkau yang mencukupkan, bahkan Engkau memberikan limpahan dengan damai sejahtera yang daripada Engkau. Kami menerima. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan percaya. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan